Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 14 Maret. Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD yang dimana telah terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya di hari kemarin. Dan di sesi Asia hari ini sampai dengan sesi Eropa terlihat pergerakan XAU USD ya terjadi pelemahan posisinya ya, tepat berada di area drop base drop ya, dan direspon dan saat ini terjadi penurunan. Dan tadi pagi sudah saya sampaikan ketika terjadi close di bawah open 1909.4 maka akan ada kecenderungan terjadi penurunan. Tapi kalau kita perhatikan dari posisi ini ya, di time frame 4 jam sebentar lagi akan berganti candle ya, pukul 16.00, di mana posisinya saat ini masih membentuk long legs doji ya. Ada kecenderungan pergerakan di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Ini saya geser dulu ya sebentar, ini supaya tidak terlalu mengganggu, saya geser dulu ya. Jadi time frame 4 jam di awal tadi pagi ya, pergantian candle dari jam 5 ya, jam 5 pagi sampai dengan jam 8 itu ditutup candle warna merah, tapi setelah itu ada konfirmasi candle impulsif bearish dan berhasil break di bawah open 1909.04. Dan kemudian jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore ini ada long legs doji, artinya memang pasar lagi menunggu hasil CPI nanti malam ya, dimana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Artinya belum ada informasi sih menurut saya cukup kuat, meskipun saya memiliki gambaran minimal akan bergerak menuju area 1890.63 ya, area ini. Maka saya katakan area ini menjadikan titik pemantauan kita ya hari ini. Kalau area 1890.17 ada informasi konfirmasi ada bullish engulfing, bullish pin bar, tentunya di time frame yang lebih kecil ya. Jadi saya akan membuat set plan di area support, jika mana ada konfirmasi insya Allah mungkin saya akan buy di area ini. Oke, jadi sekarang kita coba lihat di time frame 1 jam. Nah di time frame 1 jam ini yang maksud saya ya, pergerakan untuk XAU USD sampai dengan sore hari ini pukul 16 lebih 1 menit ya, setelah pergantian candle 4 jam. Inilah yang saya maksud bergerak konsolidasi ya, membentuk sebuah area kandang ya, berrange antara area level psikologi lah ya. Saya tarik sampai level psikologinya ya, dari 1914.52 sampai dengan 1900. Di sini terjadi pergerakan konsolidasi. Artinya memang semua investor ya terlihat lebih berhati-hati ya, menyingkapi kondisi CPI nanti malam pukul 19.30 ya. Tapi tentunya hal yang perlu kita perhatikan ketika konsolidasi ini adalah tren utama ya. Saya mengatakan tren utama saat ini adalah bullish ya, tapi bullishnya ini sudah impulsif banget gitu loh. Dan impulsifnya ini, gelombang impulsifnya ini harusnya ada terjadi koreksi setelah terjadinya break di atas daripada high terakhir, yaitu di sini nih. Ya, ini kan konfirmasi terakhirnya, yaitu di kisaran 1860 menjadikan breakout structure. Sebelumnya di 1800 area sini, kurang lebih 1847, yang merubah tren pergerakan XAU USD terjadi kenaikan. Dan itulah yang maksud saya, kalau posisinya sudah gelombang impulsif seperti ini ya, saya mengharapkan tentunya area konsolidasi atau retest koreksi ya mendekati area golden level minimal ya, karena saya memiliki target breakout itu di area high weekly ini 1870, kurang lebih di area sini ya, karena ini adalah swing terakhir. Menurut saya berpotensi juga akan terjadi penurunan seperti ini. Nah ini gambaran saya, dan titik yang dimana injakan low terakhir di sini nanti yang menjadikan lower high dan akan breakout dari area titik tertingginya hari ini 1914.52 dan terjadi breakout dan melanjutkan kenaikannya. Menurut saya sih seperti itu ya. Tapi kita lihat nanti CPI, karena kita nggak tahu hasil CPI ini bakalan sesuai dengan ekspektasi atau tidak gitu loh. Ya, kalau kita perhatikan, sebentar saya tunjukkan di sisi kiri ya, teman-teman bisa lihat untuk CPI.
Oke, teman-teman bisa lihat sebelah kiri ya. Nah, itu ada CPI Y-strip year, itu adalah yearly ya, di mana forecastnya adalah 6,4%, data perkiraannya adalah 6,0%. Jadi ada penurunan sebesar 0,4%. Kalau kita lihat bulan yang lalu itu kan prediksinya 6,2 ya forecastnya, tapi menghasilkan forecastnya 6,2 dari previousnya 6,5 terakhir kan. Tapi ternyata turunnya hanya 0,1%, yaitu sebesar 6,4%. Nah, kalau kita lihat penurunannya tidak terlalu besar di bulan kemarin. Memang dari data non-farm payroll, kemudian dari data unemployment rate, dan average hourly earningnya juga normal ya. Angka rilisnya itu normal dan posisinya memang menguat. Ekonomi Amerika kondisinya dari beberapa sektor, baik itu sektor tenaga kerja dan sektor retail, itu kondisinya, dan jasa pun ya kondisinya positif semua gitu loh. Makanya CPI akhirnya tertahan di angka 6,4%, hanya turun 0,1% gitu. Dan posisi saat ini beda dengan bulan kemarin. Kalau kita perhatikan, teman-teman masih ingat ya data yang rilis di hari Jumat yang lalu ya, itu kan menghasilkan angka di mana non-farm payroll sendiri NFP-nya memang positif ya, tapi nggak sampai di atas 500 sekian ya. Tapi data daripada unemployment rate itu menunjukkan kondisinya 3,6% ya, terlalu tinggi gitu loh. Dari tingkat pengangguran sendiri, tingkat tenaga kerjanya terlalu besar, itu yang menyebabkan indeks dolar terjadi pelemahan. Kemudian pendapatan per jam pun ya, dari average hourly earning sendiri itu posisinya juga terjadi penurunan, maka indeks dolar juga akan terjadi penurunan. Dan ini yang menjadikan hal yang perlu kita perhatikan. Kemungkinan besar ya menurut saya CPI ini besar kemungkinan akan turun sebesar 6,0% lah, baik di bawahnya atau hanya 6,1%. Ini yang menjadikan apa ya, sesuatu yang kita memang nggak akan tahu gitu hasilnya seberapa besar. Tapi yang pastinya kita punya acuan. Kalau datanya itu turun di bawah 6,0%, oke, atau angkanya 6,0% aja, di sini sudah memberikan informasi bahwasanya cukup lumayan si Jeremy Powell bisa menghela nafas gitu loh. Dalam arti dengan adanya permasalahan SVB Bank ya yang terjadinya collapse ya, besar kemungkinan akan hanya dinaikkan sebesar 25 basis point, karena semua para investor dan semua orang yang ada di Amerika menyalahkan si Jeremy Powell karena akibat dari kenaikan tingkat suku bunga yang hampir 1 tahun ini gitu loh. Ya, itu pun kalau dinaikkan sebesar 25 basis point, suku bunga Amerika menjadi 5% gitu. Ya, ini yang diharapkan. Tapi kalau data ini menjadi 6, di atas 6,0%, di atasnya baik 6,1, 6,2, ini Jeremy Powell sebenarnya harusnya menaikkan sebesar 50 basis point lebih hawkish gitu loh. Tapi apakah dengan keputusan hawkish sebesar 50 basis point ini yang menjadikan pertanyaan, karena dorongan-dorongan yang terjadi saat ini ya di beberapa parlemen dari meeting terakhir pun ditekan si Jeremy Powell untuk melihat kondisi beberapa bank yang ada gitu. Ya, dan ini sangat menarik. Artinya kalau terjadi kekacauan ya di negara Amerika, khususnya ekonomi ataupun apapun itu ya, pasti emas itu akan jadi safe haven. Oke, jadi di sini teman-teman harap hati-hati ya, baik mau mau transaksi nanti ketika memanfaatkan news, saya rasa sih lebih baik tunggu hasilnya sih. Ya, tunggu hasilnya dulu, memang betul-betul ada kejelasan baru entry. Tapi kalau tidak ada kejelasan seperti ini ya, ini sangat beresiko gitu. Belum tentu juga menghasilkan angka di bawah atau di atas 6, sekian persen itu menunjukkan potensi positif untuk emas atau tidak positif untuk emas. Nah, ini kita masih belum tahu, semua tergantung daripada respon pasar. Oke, tapi saya memiliki gambaran secara teknikal ya, saya menggambarkan target yang harus dikejar sesuai dengan arah pergerakan atau struktur yang terjadi ya. Harusnya area swing terakhir ini yang menjadikan titik target untuk breakout saya, area high weekly kisaran 1870 sekian ya. Di sini posisinya harusnya diambil dulu gitu.
Ya, gambarannya sih seperti itu. Sekarang coba kita lihat, tapi jaraknya terlalu tinggi ya. Kalau kita ukur, coba range-nya kita ukur ya. Karena range hari ini hanya berkisaran sebesar berapa sih ini? Coba kita lihat ya, hanya 12,97 dolar per troy ounce aja gitu loh. Dan posisinya kalau kita membutuhkan penurunan yang cukup signifikan sampai area target breakout, oke. Coba kita ukur ya. Nah, ini membutuhkan sampai 60 dolar sampai kisaran 40 lebih. Saya rasa dengan posisi seperti ini ya kalau posisinya memang terjadi di hari kemarin memang bisa terjadi karena ada kondisi yang dinamakan panik dan emas menjadi safe haven gitu loh. Tapi kalau hanya sebatas area support 50% daripada high dan low di posisi kemarin di kisaran antara area 1890 dan ini juga mendekati MA50 sih make sense sih untuk area sini. Oke, dan saya melihatnya juga saya melihatnya di sini juga ada area rally base rally nih. Nah, ini ada rally base rally. Oke, ini juga bisa dijadikan acuan nantinya. Sebentar saya tandain dulu ya. Ini ada rally base rally. Apakah area rally base rally ini bisa dijadikan acuan nantinya ya? Kita lihat ya. Yang penting kita lihat dan ada konfirmasi. Oke lah, kita untuk bisa buy di area tersebut ya. Ini untuk trading plan saya sendiri. Oke, sekarang kita lihat di time frame 30 menit ya. Coba kita tes dulu. Nah, iya sih sebenarnya kalau kita lihat area ini juga sangat signifikan ya, rally base rally ini sih ya. Tapi kita lihat dulu karena posisinya sampai dengan saat ini masih bergerak konsolidasi ya, belum ada perubahan. Apakah nanti sampai news rilis masih bergerak konsolidasi seperti ini? Biasanya sih seperti itu ya, tidak menunjukkan kegiatan atau kondisi market yang cukup signifikan ya. Tentunya saya hanya berikan informasi seperti ini aja. Kalau nantinya pergerakan daripada XAUUSD ini berhasil breakout di atas daripada high-nya, oke, di atas high-nya ya, maka saya perkirakan akan melanjutkan kenaikan. Nah, seperti ini. Ini tertingginya ya, jadi break high seperti ini, maka akan menunjukkan kenaikan. Oke. Tapi kalau nanti ternyata posisinya berubah ya, artinya breakout di level bawah ketika nanti news ya, maka akan menunjukkan potensi penurunan. Artinya nanti lihat aja impulsif bearish ya, atau impulsif bullish di posisi tersebut ya. Sekarang kita berbicara target. Untuk target bawah saya memperkirakan area rally base rally ini ya. Nah, ini untuk target minimalnya sampai area tersebut. Untuk level atasnya ya, tentunya kalau di level atas akan lebih tinggi sih menurut saya, karena tren besarnya adalah naik. Nah, ini menuju area ini nih. Ini ada area sebentar. Ini area berapa sini? Sebentar ya, kita cek dulu. Nah, itu tuh sebentar di sisi sini. Oke ya, ini ada posisi. Ini ada imbalance nih di sini nih. Nah, ini ada imbalance nih. Coba kita cek dulu apakah betul ini nanti bisa sampai area sini. Oke. Nah, ini bisa nih. Ya, wilayah ini dalam menjadikan targetnya nantinya ya. Nih. Ada area imbalance di sini ternyata. Nah, di situ ya, terdekatnya akan mengejar ke area sana. Itu area berapa? Kita ambil 50% aja ya. Minimal area sini di 1835 lah. Nah, di sini ya. Ini target untuk kenaikannya ya. Targetnya sampai sana. Ya, 1935. Oke ya, area imbalance. Jadi ini gambarannya. Jadi kita punya target atas dan target bawah. Tentunya kita tunggu dulu nanti hasil newsnya apakah berdampak kepada XAUUSD menguat atau melemah. Oke, tapi untuk saat ini kita coba cek indeks dolar ya. Indeks dolar sore hari ini nah terlihat menguat ya. Nah, indeks dolar ini kalau teman-teman tadi sudah saya sampaikan ya tadi pagi, Anda bisa lihat ini posisinya itu belum menutup gapnya loh. Ya, hati-hati. Artinya bisa juga ya hari ini ketika nanti rilis news indeks dolar menguat dulu, bisa jadi loh ya. Indeks dolar menguat dulu, ketika sudah menutup gapnya dia baru turun ya, mengejar low terakhir. Artinya XAUUSD bisa turun dulu terus habis itu dia bergerak naik. Nah, itu lebih baik sih menurut saya gitu loh. Itu lebih baik. Jadi terlihat kondisinya seperti itu ya. Jadi artinya di sini kan ada area compression nih. Ya, ini area compression. Oke, ini area compression
Dan posisinya ketika biasanya news akan rilis, ya dia akan menyapu area liquidity nih, area compression, area liquidity nih. Disapu ya sampai area ini golden level, karena ini adalah swing terakhir dan ini menutup gapnya, baru dia akan drop. Ya, kalau dampaknya seperti itu berarti angka yang akan rilis ya menunjukkan potensi angkanya di atas 6,0%, di atasnya. Jadi kalau angkanya untuk CPI malam ini di atas 6,0%, kemungkinan besar indeks dolar akan menguat dulu, habis itu dia akan drop. Ya, gambarannya sih seperti itu. Oke. Sekarang coba kita balik lagi di XAUUSD ya. Nah, artinya kalau itu terjadi, maka tidak ada kemungkinan, pasti XAUUSD juga hal yang sama. Indeks dolar menguat dulu, XAUUSD turun dulu gitu loh. Ya, mendekati MA50 artinya berada di level area ini ya, baru dia akan bergerak kembali naik. Oke. Level ini areanya berapa? Ini angkanya ya. Sebentar. Angkanya ini. Oke, 1890 ya, sampai dengan posisinya ini. Nah, 1881.61 area tersebut. Oke ya, jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan pukul insya Allah 19.00 ya, jam 7 malam kita akan live di YouTube ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol panjang lebar ya. Insya Allah nanti teman-teman silakan tanya aja, nggak apa-apa, nanti sebisa mungkin saya akan jawab. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.